Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Rizky Lubis dengan NIM 22053134 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi. Pengertian administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan layanan khusus di sekolah. Layanan khusus adalah kegiatan yang tidak secara langsung terkait dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi bertujuan untuk mendukung dan menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Berikut adalah beberapa jenis layanan khusus yang ada di sekolah. Yang pertama ada laboratorium. Laboratorium adalah sarana pembelajaran yang digunakan untuk melakukan praktikum. Administrasi laboratorium berkaitan dengan pengelolaan laboratorium, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, sampai dengan penggunaannya. Lalu yang kedua ada perpustakaan. Perpustakaan adalah sarana pembelajaran yang digunakan untuk mencari informasi dan sumber belajar. Administrasi perpustakaan berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengorganisasian, sampai dengan pelayanan kepada pengguna. Lalu selanjutnya ada unit kesehatan sekolah atau yang dikenal sebagai UKS. UKS adalah sarana pembelajaran yang digunakan untuk menjaga kesehatan peserta didik. Administrasi UKS berkaitan dengan pengelolaan UKS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Lalu yang keempat ada kafetaria. Yang dimaksud kafetaria adalah sarana pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum peserta didik. Administrasi kafetaria berkaitan dengan pengelolaan kafetaria, mulai dari perencanaan, pengadaan, sampai dengan pelayanan kepada pengguna. Lalu yang kelima ada tempat ibadah. Tempat ibadah adalah sarana pembelajaran yang digunakan untuk beribadah. Administrasi tempat ibadah berkaitan dengan pengelolaan tempat ibadah yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, sampai dengan pelayanan kepada pengguna. Administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Berikut adalah beberapa peran administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Administrasi layanan khusus yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Lingkungan belajar yang kondusif akan mendorong peserta didik untuk belajar dengan lebih optimal. Yang kedua untuk membantu peserta didik mengembangkan potensinya. Administrasi layanan khusus yang tepat dapat membantu peserta didik mengembangkan potensinya. Misalnya, administrasi laboratorium yang baik dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan praktikumnya. Lalu yang ketiga di sini ada mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Administrasi layanan khusus dapat mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Misalnya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, mengelola keuangan sekolah secara efisien, dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran guru dalam administrasi layanan khusus. Guru memiliki peran penting dalam administrasi layanan khusus. Guru dapat berperan sebagai yang pertama pembina. Guru dapat berperan sebagai pembimbing dalam administrasi layanan khusus. Misalnya, guru dapat membimbing peserta didik dalam penggunaan laboratorium, perpustakaan, ataupun UKS. Yang kedua, kolaborator. Guru dapat berperan sebagai kolaborator dalam administrasi layanan khusus. Misalnya, guru dapat bekerja sama dengan
tugas laboratorium dalam merencanakan praktikum. Lalu ada sebagai konsultan. Guru dapat berperan sebagai konsultan dalam administrasi layanan khusus. Misalnya, guru dapat memberikan saran kepada kepala sekolah dalam pengelolaan UKS. Secara umum, guru dapat berperan dalam administrasi layanan khusus dengan cara mendukung pelaksanaan administrasi layanan khusus. Guru dapat mendukung pelaksanaan administrasi layanan khusus dengan cara mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku, serta memberikan informasi dan saran yang diperlukan. Yang kedua, membantu dalam pengembangan layanan khusus. Guru dapat membantu dalam pengembangan layanan khusus dengan cara memberikan ide dan gagasan baru, serta berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan layanan khusus. Lalu yang terakhir adalah menjadi teladan dalam penggunaan layanan khusus. Guru dapat menjadi teladan dalam penggunaan layanan khusus dengan cara memanfaatkan layanan khusus secara tepat dan bertanggung jawab. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.